makanan nih. Wah, ada nasinya, ada telurnya, ayam. Aku jadi lapar. Kids, kalian tahu nggak profesi apa sih yang bisa membuat makanan seenak ini? Ya, betul sekali. Chef atau koki. Kids suka masak nggak di rumah? Mungkin suatu hari dari kalian juga akan ada yang jadi koki. Hari ini aku mau kenalin Kids dengan temanku yang pekerjaannya adalah chef. Kita panggil yuk. Oliver. Hai Cynthia. Hai. Hai Kids. Namaku Oliver. Aku bekerja sebagai seorang koki di sebuah kapal pesiar yang terkenal. Wah, keren banget nih. Kamu bisa menjadi koki di sebuah kapal pesiar. Ya. Ceritain dong ke Kids seperti apa sih pekerjaannya? Iya Kids, jadi aku bukan seorang chef yang luar biasa. Aku berasal dari rumah makan yang kecil. Tapi aku berusaha sampai sekarang dan lepas dari ketekunan dan tuntunan Tuhan dalam hidupku. Dulunya aku bekerja di restoran yang sederhana, tapi aku tidak berhenti sampai di sana. Cynthia, aku berusaha untuk terus mencari pengalaman dan peluang sampai akhirnya aku dapat kesempatan demi kesempatan untuk bisa sampai di posisiku sekarang ini. Oliver, apa sih yang penting dari seorang koki? Yang paling terpenting dari seorang koki adalah mengerti rasa, seperti rasa asin, rasa manis, dan bagaimana cara kita bisa mengolah supaya itu menjadi hidangan yang luar biasa. Nah, bahkan ikan pun bisa diolah dengan digoreng, direbus, dibakar, diasap. Banyak hal yang bisa memberikan rasa yang berbeda-beda. Kelihatannya kadang-kadang masak itu simple, ternyata enggak ya? Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong Bas, aku tertarik nih. Kamu kayaknya punya project yang berhubungan dengan makananmu ya? Gerobak gratis kalau nggak salah. Boleh nggak sharing sama Kids dong? Apa gerobak gratis itu dan bagaimana ceritanya kamu bisa membuat itu? Jadi gerobak gratis ya, ceritanya dulu sebelum aku menjadi chef terkenal seperti sekarang ini, kan aku sering banget tuh untuk berlatih untuk memasak. Jadi aku harus belajar berulang-ulang untuk menciptakan masakan-masakan yang spesial. Tapi kan nggak mungkin kalau makanan itu semua aku makan. Sehingga sejak saat itu aku membagikan makanan-makanan yang aku buat untuk orang-orang sekitarku. Lama-lama masakan yang aku buat itu satu hari bisa sampai 10 porsi. Jadinya aku mulai mencari orang-orang di jalanan yang kesusahan dan belum makan. Sejak saat itu aku menemukan yang namanya sukacita ketika berbagi dan memberi kepada orang-orang di sekitarku. Dari yang awalnya memberikan untuk 10 orang, sekarang setiap minggu aku membagikan sekitar 200-300 porsi makanan kepada orang-orang di beberapa tempat yang membutuhkan makanan. Jadilah ide warung gratis itu berjalan dan aku bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarku. Kamu tahu nggak sih, Sin, tidak butuh orang hebat untuk berbagi, hanya perlu orang yang mau. Wah, keren banget nih Mr. Oliver. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat Kids di rumah juga ya. Well Kids, mungkin saat ini Kids punya banyak hobi dan kesenangan. 8 tahun yang lalu kami berempat juga. Ada saya, Cynthia, Rao, Keisha, dan Mr. Oliver. Kami berempat punya hobi yang berbeda-beda. Tetapi ada satu yang sama. Kami selalu berjalan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Sehingga Tuhan bisa pakai talenta atau karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami berguna untuk orang-orang juga. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya Kids. Kita bertemu lagi di iKids selanjutnya. Bye-bye. Hai Kids, apa kabar kalian? Aku sedang kelelahan sekali nih. Apa ini? Wah, sebuah hadiah. Kira-kira apa ya isinya? Ya, sepertinya nggak ada siapa-siapa. Kok aneh ya? Ada sesuatu. Apa ya itu? Tunggu dulu. Apakah itu sebuah kartu? Oh, tulisannya isi kotak ini sampai penuh. Isi kotak sampai penuh melimpah. Kira-kira diisi apa ya? Ini mengingatkanku tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab. Ia berkata, kita harus memberi dengan kemurahan hati. Murah hati maksudnya memberi tanpa perhitungan.
Murah hati artinya melakukan sesuatu secara extra miles. Misalnya, kalau garisnya di sini, tetapi kalian melakukannya sejauh ini, Paulus berkata, Tuhan suka ketika kita memberi dengan murah hati. Tapi aku masih bingung, apa yang harus aku berikan di dalam kotak ini? Mungkin aku bisa mengisinya dengan mainan yang bisa dipakai oleh orang lain. Aha, aku ada ide. Mungkin aku bisa mengisinya dengan act of service atau perilaku melayani. Seperti membantu tetangga membersihkan tamannya atau membantu mama membawakan barang belanjaan. Aku juga bisa mengisinya dengan waktu untuk bermain dan menjaga adikku. Atau mendoakan temanku yang sedang sakit. Wow, ternyata aku bisa memberikan lebih banyak dari yang aku kira ya kids. Kita tidak hanya bisa memberikan barang, tetapi kita bisa memberikan kepada orang-orang di sekitar kita, waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, dan banyak lainnya. Dan semua hal yang kita lakukan ini bisa membawa orang lain merasakan kasih dari Tuhan. Meskipun kadang kita ragu untuk memberi atau capek untuk memberi sesuatu kepada orang lain, tapi percayalah kids, Tuhan bisa memakai kita untuk mengubah dunia. Apakah kalian mau belajar murah hati? Kita bisa membantu keluarga kita terlebih dulu dan menjadi lebih baik dan sopan kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama menjadi generous atau murah hati. Semua pemberian, talenta, karunia, dan perbuatan baik dapat kita pakai untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Coba kalian tirukan kata-kataku ya. God use my gifts to help others.